Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudunya. Kalau sholat kamu ingin sempurna, maka sempurnakan dulu wudunya. Awas, hati-hati bu ya. Bu. Lihat baik-baik. Kata para ahli hadis, kenapa Nabi mengajarkan wudu dulu? Padahal orang ini yang salahnya sholatnya. Kenapa wudunya yang diajarkan? Kata para ahli hadis, ini menunjukkan ada kaitan antara wudu dengan sholat. Kalau orang benar wudunya, pasti benar sholatnya. Kalau orang wudunya salah, akan berdampak pada tidak sempurna sholatnya. Silahkan ibu cek. Anak ibu wudunya seperti flash. Cepat, kilat. Secepat kilat, itu pasti menunjukkan sholatnya bermasalah. Nah sekarang bagaimana Nabi menunjukkan wudu yang benar? Yuk kita lihat pelan-pelan. Buka Quran surah ke-5 ayat ke-6. Paling kiri sebelah atas. Ayo lihat sini, lihat. Kata Nabi kalau sholatnya ingin sempurna dimulai dari wudu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat wudu dibuka dengan kalimat iman. Idza qumtum ilas shalah. Kalau kamu ingin sempurna dalam menunaikan sholat, faghsilu wujuhakum. Maka mulai dengan menyempurnakan wudu. Lihat baik-baik. Saya tidak bermaksud mengajarkan, hanya mengulang kembali apa yang kita pelajari. Yang pokok dalam wudu itu ada 4. Sisanya sunnah. Awas, kalau yang 4 ini tidak sempurna, maka batal wudunya. 1, faghsilu wujuhakum. Basuh wajahnya. Kalau disebutkan wajah dalam bab wudu, itu tidak ada yang lain kecuali bagian tampak muka. Gitu ya. Kalau yang punya jenggot, itu termasuk janggutnya di selai-selai. Kalau bapak kalau tidak punya jenggot atau belum punya jenggot, tidak usah maksa. Karena sunnah dalam hadis jenggot itu sunnah merawat, bukan menumbuhkan. Silakan buka tentang babul liha, bab jenggot. Itu hadis-hadis tentang sunnah jenggot, sunnah merawat. Merawat bagi yang punya jenggot. Tapi yang tidak punya jenggot jangan dipaksakan. Beli arang, sok. Beli timun, tidak usah. Ya, tapi kalau ada jenggotnya silakan rawat dengan baik supaya menampakkan nilai-nilai kemuliaan. Tahan. Sekarang kita mulai. Bagaimana cara berwudu yang baik? Perhatikan baik-baik. Kata Quran faghsilu, membasuh wajah, kalimat Qurannya menggunakan kata ghasala. Ghasala itu ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Ambil airnya, tumpahkan di tempat yang dibasuh. Mohon izin, tahan sebentar. Mas, sini Mas. Bantosan, dia sekedap. Sifat wudu cuma ada 3. 1, pakai keran. 2, pakai gayung. 3, air yang mengalir. Ya, seperti di sungai ada air mengalir itu nggak ada masalah. Tapi kalau menggunakan gayung atau semisalnya, Nabi itu diriwayatkan dalam hadis itu sangat menghemat air. Bahkan pernah beliau kemudian berwudu, kalau kita kemudian hitung, itu hanya sejumlah Pak, seaqua gelas Pak, cukup. Atau yang kedua, menggunakan keran ya. Kalau sekarang kita ada keran, contoh ini kerannya. Ya, kerannya agak tinggi sedikit. Nah. Dan kita sesuaikan. Ambil airnya. Misal contoh, Ghasala itu bukan ditumpahkan, ambil air, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh begini. Yang telunjuk itu kemudian menghapus atau menghilangkan kotoran di sela-sela mata, contoh. Yang jempol menghilangkan kotoran di sela-sela telinga bagian belakang di sini. Ya. Kalau misalnya saya mulai ambil airnya, kemudian saya tumpahkan di sini. Yang telunjuk membersihkan di jari-jari di sini, di sela-sela mata. Yang jempol kemudian membersihkan di sela-sela di bawah telinga sini. Kemudian diselesai. Selesai. 1. Tahan sebentar ya, ini praktek dulu sebentar. 2. Wa aidiakum ilal marafiq, ini yang sering keliru. Dan tangan sampai siku. Ingat, tangan bahasa Arabnya yadun. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Misal, ini kafun, ini asabi',
Ini sampai sini rusghun. Sampai sini, Bapak Ibu sekalian, ini namanya mirfaq, zamannya marafiq. Sampai sini katif. Dari sini ke sini itu yad, tangan. Dalam bab salat, bab wudu, bab ibadah, tidak pernah Al-Quran dan hadis menyebutkan tangan kecuali diberikan batasnya. Contoh, kita saat akan takbir, Allahu Akbar. Lihat An-Nasai nomor hadis 886. Kata Nabi, fawadu'a kaffahul yumna, maka orang salat itu meletakkan telapak tangan yang kanannya alal yusra, di punggung yang kirinya. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, yang kanan meletakkan di punggung kiri. Apa batas meletakkannya? Cuman sampai 3. 1, yang telapak ke punggung begini, jadi boleh begini. Yang kedua, pergelangan ketemu pergelangan begini, rusgun ala rusgin. Jadi begitu takbir Allahu Akbar, ini boleh. Tapi nggak usah diukur Pak ya, jangan telat. Allah, pas, cepat. Boleh nanti lebih sedikit ke sini. Yang tidak boleh, awas, ini dilarang dalam hadis. Yang tidak boleh kata Nabi, jangan engkau bersedekap seperti orang sombong. Kata para ulama bagaimana? Ketika tangannya bertemu dengan mirfaknya begini. Ah, ini awas, sedekap yang dilarang, hati-hati. Kadang-kadang ada orang menes ke puncak subuh-subuh, sholatnya begini. Ya, awas nih. Cuman 3, kalau tidak begini, begini, atau begini. Dan saat mengangkat itu cepat Pak. Hadisnya cepat. Fawadu'a. Fa itu di ilmu nahu harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda, cepat. Jadi antara mengangkat dengan meletakkan, langsung angkat Allahu Akbar. Tidak ada gerakan lain. Maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan. Saya alhamdulillah ada koleksi 1235 kitab hadis. Saya mencari gerakan dari ngangkat ke meletakkan begini, tidak menemukan gerakan lain. Karena itu jangankan hadis-hadis yang sahih, di kitab hadis palsu pun pemalsu hadis tidak tertarik memasukkan hadis ini. Saking jelas, jadi saat mengangkat langsung begini. Kenapa saya penting terangkan? Karena ada sebagian saudara-saudara kita merasa tidak enak, Ustaz, kalau saya takbir masa kiri duluan, sedangkan kiri kurang bagus, yang bagus kanan. Saya mah pengennya begini aja lah, begitu takbir kanan duluan baru tutup dengan kiri. Jadi begitu diangkat Allah, kanan masuk, kiri begini tutup. Kadang-kadang kaki naik dikit. Nah itu maaf, saya tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya belum menemukan hadisnya. Dan pemalsu hadis pun tidak tertarik memalsukan hadis ini karena saking jelasnya, angkat tutup. Jelas ya? Nah, sekarang lihat sini. Dalam bab wudu, bahasa Qur'annya mengatakan wa aidiakum ilal marafiq, dari tangan sampai siku. Ila dalam ilmu nahu harful ghayah, huruf yang menunjuk pada tujuan, batas dari ke. Ana minal an sa'adhab min Menes ila Bekasi. Saya setelah ini akan pergi dari Menes ke Bekasi. Jadi saya berangkat dari mana? Menes. Tujuannya kemana? Bekasi. Tujuan dalam bahasa Arab menggunakan ila, harfu ghayah. Dari Menes ke Bekasi. Menes ila Bekasi. Dalam wudu, lihat. Aidiakum ilal marafiq, ila sampai siku. Bukan dari siku ke tangan. Jadi saat kita mengambil air wudu, ambil airnya, tumpahkan dari sini ilal marafiq sampai ke siku ke sini. Balikan lagi ke depan. Jadi bukan kerannya dibeginikan, sikunya dibeginikan, takut, bukan. Jadi bukan siku diteruskan ke bawah. Yang tepat itu ambil airnya, kemudian basuh dari sini sampai dengan ke sikunya. Hati-hati, ini ada maknanya. Dan jika benar di hadis Muslim, jika orang wudunya benar seperti ini, maka bersamaan dengan jatuhnya air wudu itu, jatuh pula dosa-dosa dan kotoran yang melekat pada anggota tubuhnya. Tidak cukup dengan amin, nanti kita lihat dulu. Teruskan, saya baru caranya dulu nih. Awas. 3. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu, lihat. Untuk wajah, pakai gosala, basuh. Tangan, gosala, basuh. Tapi ketika berpindah pada yang ketiga, wamsahu, berubah jadi masaha. Tahan sebentar ya. Calik. Duduk sini aja. Lihat sini. Ya.
Pilih. Duduk di sini atau ngapus? Ah, sudahlah. Datang sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, luar biasa. Cuman di menes ini. Ini awas, ini penting ini Bu ya, penting. Saking pentingnya susah dihapusnya tuh. Dah sini aja. Masaha. Sudah. Masaha artinya mengusap. Kalau yang tadi membasuh, kalau masaha mengusap. Jadi yang ketiga ini tidak usah dibasuh. Jangan tumpahkan air di tempatnya, tumpahkan airnya kemudian usap tempatnya. Pertama, wamsahu biru'usikum. Masya Allah, kata Allah, bagian ketiga usap kepalanya. Awas, hati-hati. Tangan selesai pindah kemana? Bukan ke rambut, tapi kepala. Jadi dalam bab wudu yang diusap bukan rambutnya, kepalanya. Itulah keadilan Allah. Kalau yang diusap kepalanya, semua manusia yang hidup pasti punya kepala. Tapi kalau yang diusap rambutnya, ada ketidakadilan. Karena tidak semua orang punya kepala, punya rambut. Tuh. Nah sekarang lihat sini. Ketika kita diminta mengusap kepala, bahasanya masaha. Masaha itu begini. Ini saya punten. Bismillah. Ini ya. Ambil airnya, tumpahkan, baru kemudian diusapkan ke kepalanya. Paham ya? Kalau yang gosala, ambil, tumpahkan di tempat yang akan dibasuh. Tapi kalau masaha, hati-hati. Ambil airnya, tumpahkan, baru diusap. Jadi bukan diambil air, tumpahkan di kepala begini. Paham? Nah, tahan sebentar. Dan ini menggunakan huruf ba, Masya Allah. Ba, lihat, wajah tidak pakai ba. Tangan tidak pakai ba. Tapi khusus untuk kepala, pakai ba. Wamsahu bi. Huruf ba dalam ilmu nahu. Coba dibuka yang suka ngaji. Buka kitab Bughnil Labib an Kutubil A'arib. Halaman 29 sampai dengan 59. Di situ ada penjelasan karya Ibnu Hisham Al-Ansari. Ibnu Hisham Al-Ansari. Itu ada penjelasan tentang makna huruf ba. Huruf ba itu punya 14 arti dalam bahasa Arab. Ada ilsaq, ada istighraq, ada muhabah, ada ba li tab'id. Ba li tab'id dibagi dua. Tab'id ma'al hudud wa tab'id bila hudud. Nah yang ba ini, kenapa pakai ba? Kata para ulama, dari huruf ba yang 14 ini, ada 3 makna yang diterapkan dalam ayat wudu. Satu, istighraq. Istighraq itu membasuh keseluruhan. Jadi kalau kita ingin wudu, ambil airnya tumpahkan, basuh keseluruhan dari depan sampai ke belakang begini. Balikan lagi. Yang kedua, at-tab'id ma'at tahdid. Sebagian tapi dengan batas. Kata Imam Asy-Syafi'i, di mana batasnya ubun-ubun? Diboleh kalau kita mau wudu, misalnya ibu tidak bisa membasuh keseluruhan. Sedang pakai kerudung misalnya, jilbab nggak bisa dibuka. Tempat wudunya terbuka. Anda tinggal ambil air wudu, kemudian tumpahkan sedikit, boleh diusapkan bagian kepala sampai ubun-ubun, sah wudunya. 3, at-tab'id min duni tahdid. Sepanjang disebut bagian kepala. Masuk kepala nggak ada batas. Ini kepala bukan? Ini kepala? Ini kepala? Nah, jadi kalau Anda berwudu mengusap bagian kepala, itu sudah sah walaupun bagian tertentu diusap di kepalanya. Kapan ini dipraktikkan? Kata Imam Malik, kata Imam Abu Hanifah, ini dipraktikkan kalau seorang memiliki satu sakit di kepalanya yang tidak memungkinkan dibasuh keseluruhan. Misal, mohon maaf, ya ada orang misalnya, mohon maaf ya, tiba-tiba sedang jalan di kebun, tuh jatuh duren. Anak duren ya, jangan duren yang besar. Tiba-tiba nimpa misalnya. Duren teh bahasa rangatnya kadu, Bu, ya. Kadupak, kaduhung, ya, dan seterusnya. Kadu. Nah, nimpa kepalanya, bocor misalnya. Kemudian dalam bocor itu diperban. Kata dokter tidak boleh kena air. Saat bagian kepala yang tidak boleh kena air itu, bukan berarti wudunya kemudian bisa batal atau boleh tayamum karena tidak bisa mengusap kepala. Kata para ulama, boleh dia mengusap bagian kepala yang lain yang tidak terluka. Itulah kenapa Allah memberikan huruf ba di sini untuk kemudahan bagi kita dalam menunaikan wudu. Tapi pastinya yang dibasuh kepalanya bukan rambutnya. Jadi kalau ada laki-laki sudah dandan, sisiran, rapi, tiba-tiba keran dibuka, yang diusap cuma rambutnya, ulak. Nah, itu batal wudunya. Tidak sah. Harus diulang. Terakhir kaki. Kaki dibasuh sampai dengan
bagian mata kakinya, dan ini tidak perlu saya terangkan karena mudah bagi kita untuk mempraktekannya. Tapi yang ingin saya jelaskan satu ini saja. Perhatikan baik-baik. Yang 4 ini wajib wudu. Tambahannya sunnah. Niat dimasukkan dalam wajibnya. Lihat sini. Kumur-kumur sunnah. Telinga sunnah. Istinsyak sunnah. Yang 4 ini wajib. Tapi terlepas dari wajib dan sunnahnya, perhatikan baik-baik. Kenapa ini disebut dengan wudu? Dan hebatnya, Al-Quran mengistilahkannya dengan toharah. Toharah. Apa itu toharah? Apa itu suci? Toharah. Apa itu toharah? Suci. Apa itu suci? Toharah. Ada toharah, ada nadhafah, itu beda. Kalau nadhafah, bersih luarnya, tapi belum tentu bersih dalamnya. Bisa jadi luarnya bersih, tapi dalamnya najis. Misal, hewan yang paling najis apa? Yang haram. Misal, hewan tadi itu, hewan babi misalnya, misal, dibersihkan, dimandikan, disisir, sampai bersih. Bersih tidak? Bersih, bersih. Tapi halal tidak? Suci tidak? Tidak. Al-khinziru nadhifun walakinnahu ghairu tahir. Babinya bisa bersih tapi tetap tidak halal, tidak suci dia, tetap haram, tetap najis. Paham? Tapi kalau bersih luarnya dan suci dalamnya, maka kalimatnya berubah dari nadhafah jadi taharah. Taharah. Orangnya disebut dengan tahir. Kalau rajin dikerjakan disebut dengan mutatahhir. Wudu dalam Quran disebut dengan taharah. Seakan-akan memberikan pesan, maaf, orang yang wudu itu bukan hanya bersih fisik luarnya saja. Jadi kalau orang wudunya bersih, bukan cuma wajahnya yang bersih. Kalau wudunya benar, bukan kotoran di tangan saja yang hilang. Tapi mohon maaf, fisik-fisik dalamnya itu ikut suci. Fungsi tangannya jadi bersih, fungsi wajahnya jadi bagus, fungsi lisannya jadi bagus. Makanya kata Nabi, kalau orang benar wudunya bersamaan dengan air wudu yang menetes, maka tumpahlah kotoran-kotoran di bagian fisik-fisik tubuhnya. Jadi kalau kita benar wudunya kumur-kumur, kukumur, masukkan misalnya, masukkan, keluarkan, bersamaan dengan keluarnya air itu, maka kotoran-kotoran di lisan pun ikut keluar. Tangan dibasuh, bersamaan dengan dibasuhnya tangan, fungsi tangan yang kotor-kotor itu ikut hilang. Hadis Muslim. Makanya orang yang setelah selesai wudu dia berdoa, apa wudunya? Apa doa wudunya? Asyhadu anna ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma minat waj'alni minal, lihat sini, minal mutatahhirin, minat tawabin. Lihat. Bapak Ibu kan baru wudu, tapi kenapa doanya selesai tobat? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan saya termasuk orang tobat. Kita kan baru wudu, kenapa doanya baru selesai tobat? Sedangkan tobat itu mengakui kesalahan, menyesali kesalahan, dan berjanji meninggalkan yang salah, mengganti dengan yang baik-baik. Makanya kalau orang wudunya benar itu, begitu dia kumur-kumur, dia ingat kesalahan apa yang dikerjakan oleh lisan ini. Jadi begitu kemudian ditumpahkan airnya, hilang kotorannya. Maaf, yang suka mencela wudu, selesai wudu tidak akan mencela lagi karena tobat dari celaan. Makanya kalau wudu Anda benar, coba ingat-ingat, siapa korban dari lisan Anda yang tajam itu? Apakah ibu Anda yang pernah menangis karena lisan Anda? Apakah ayah Anda yang kecewa karena kalimat-kalimat Anda? Apakah tetangga Anda yang menjauhi Anda karena kata-kata kotor Anda? Kalau tiap hari Anda wudu, tapi kemudian lisan Anda masih kotor juga, ada yang salah, Anda cuma menghabiskan air untuk menghilangkan kotoran di lisan. Itu tanda pertama. Tangan basuh. Makanya orang yang wudunya benar, tangannya tidak akan berbuat yang kotor lagi sampai ke ujung kakinya. Karena itulah ibadah ini disebut dengan wudu, seakar dengan kata dau. Kata para ulama, mereka sebagian mengatakan dau artinya cahaya, dau artinya sinar, dau artinya al-husnu, baik budi pekerti. Kalau orang benar wudunya, bertambah sinar di tangannya, sinar di wajahnya, sinar di lisannya. Apa sinar itu? Di dunia sinar-sinar amaliyah kebaikan, sifat-sifat baik, di akhirat pancaran-pancaran kemuliaan. Satud'a ummati yaumal qiyamati ghurral muhajjalin. Akan dipanggil umatku di hari kiamat dengan banyak cahaya melekat di tubuhnya. Tangannya ada cahaya, matanya ada cahaya, wajahnya bercahaya, kakinya bercahaya. Cahaya apa itu? Kata Nabi, min atharil wudu, dari bekas wudunya.
Jadi kalau kita benar wudunya, itu kita jadi orang baik. Ada cahaya kebaikan dalam diri kita. Itu yang disebut dengan tawabin. Makanya kalau bapak ibu tiap hari wudu, Allahumma ja'alni minat tawabin. Tapi mulut tidak tobat, tangan tidak tobat, kaki tidak tobat, ada yang salah dengan wudunya. Waj'alni minal mutatahhirin. Jadikan saya orang bersih dan suci. Jadi kalau selesai wudu, pakaian bersih, wajah bersih, tangan bersih. Ini pakaian bersih, pakai jas, pakai dasi, tapi tangan tidak bersih, korupsi juga, mencuri juga, menipu juga, ada yang salah dalam wudunya. Kalau kita bisa mengerjakan wudu ini dengan baik, maka naik status kita. Disebut sebagai, langsung oleh Al-Quran, disebut hamba yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 222. Saya tutup, lihat ayatnya, di ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah akan sangat mencintai orang-orang yang taubat dan orang-orang yang terbiasa untuk bersuci. Kita selesai wudu mengatakan, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Dijawab oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena itulah orang yang rajin wudu adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak ibu, maaf ya, sekarang cek. Kalau batal wudu, pengen wudu lagi. Tidak hanya saat sholat. Sekarang batal wudu, ingin wudu. Batal wudu, ingin wudu. Itu tandanya bapak ibu sedang mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikat cintanya bukan pada wudunya, tapi berubahlah orang itu menjadi baik dan dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala.